Film diawali dengan diperlihatkan adegan kontak senjata yang terjadi antara Departemen Kepolisian Los Angeles dengan para perampok bertopeng di sebuah bank. Para perampok terlihat cukup terlatih sehingga polisi yang hanya bersenjatakan pistol pun kewalahan menghadapi mereka. Tim SWAT pun langsung dikerahkan untuk melaksanakan aksi penyerbuan. Table. There are 4 cameras. Shut up and take it! Hey, it's Captain! How the hell we gonna get out of here? Hey, this is Rick from the LAPD. I'm controlling this situation, you understand me? Be cool now, calm down. Street, where the hell are you? Why aren't you responding? Street, hold your position. C&T has him on the phone. Gamble, Street, why aren't you responding? Now! On TV! Akhirnya tim SWAT berhasil melumpuhkan para perampok dan membebaskan Sandra. Namun akibat dari aksi Gamble yang bertindak sendiri tanpa memakai perintah atasan, dia dan sahabatnya Street harus menerima hukuman, yaitu dikeluarkan dari keanggotaan tim SWAT dan ditugaskan ke bagian logistik senjata oleh Kapten Thomas Holler. Namun Gamble tidak menerima keputusan itu sehingga dia bertengkar hebat dengan atasannya yang berakibat dia dipecat. Where were your tactics out there? Saving a woman from getting shot? 2 seconds. Captain Fuller, we get 2 seconds to make a decision. You disobeyed a direct order. End of story. You're both off SWAT. Di ruang ganti, Gamble dan Street kembali bertengkar di sana. Disobeyed the hold. No, I say that hostage. You disobeyed the hold. Damn it, God. Partners for 5 years. Scene kemudian berlanjut pada 6 bulan kemudian. Street memutuskan menerima hukumannya dan menjalani tugasnya di bagian logistik dan persenjataan. Di saat yang sama, kita berkenalan dengan Sersan Daniel Hondo, senior paling dihormati di SWAT. Diketahui Hondo datang ke sana karena diperintahkan oleh kepala kepolisian untuk mengatur ulang dan mengembalikan nama baik tim SWAT pasca aksi pelanggaran yang dilakukan oleh Gamble. Hondo bertemu dengan Peles, kepala SWAT. Di sana Hondo diminta untuk membentuk tim baru. Keesokan harinya, mereka melaksanakan latihan rutin bersama. Hondo latihan menembak dan taruhan bersama TJ, dan pada kesempatan itu dia dikalahkan oleh TJ. Lalu dia kemudian menaikkan taruhannya menantang TJ untuk bisa mengalahkan Street dalam adu tembak. Sementara itu di tempat lain, seorang kriminal bernama Alexander Montel tiba di Los Angeles.
Di sana dia dijemput oleh pengawalnya dan berencana akan mengunjungi pamannya untuk memberikan kejutan. Where do you want to go? Di saat yang sama, di kantornya, Hondo mengajak Street untuk memulai rekrutmennya mencari 3 kandidat untuk pembentukan tim SWAT-nya. That's our guy talking. Where's he at? One black male in Lakers purple. Pack your bags. Coming to SWAT school. I don't mind that. I got an opening on my SWAT team. Southwest Division. Sanchez do that? I'm looking for an injured officer named Sanchez. Chris Sanchez. I'm Chris Sanchez. You're Chris Sanchez? So you still want to work SWAT? Hondo kemudian bertemu dengan Kapten Fowler. Di sana Fowler menolak Sanchez dan Street untuk ikut bergabung karena Sanchez perempuan dan Street masuk dalam daftar hitamnya. Namun dia meyakinkannya dan bersedia menerima konsekuensinya apabila timnya gagal dalam tugasnya nanti. Dan akhirnya Fowler menyetujuinya. That way, if anything goes wrong, you can put all the blame on me. Di malam harinya, Alex yang mengunjungi pamannya memberitahukan bahwa saat ini dia yang memimpin semua bisnis milik ayahnya. Saat berkendara menggunakan mobil pamannya, Alex dihentikan oleh polisi lalu lintas karena lampu belakang kirinya bermasalah. Polisi kemudian meminta SIM dan STNK-nya, namun karena Alex tidak memilikinya, dia memberikan paspornya kepada polisi, dan akhirnya dia harus ditahan karena persoalan identitas yang mencurigakan. Keesokan harinya di pusat pelatihan, tim SWAT yang dibentuk oleh Hondo mulai latihan perdananya. Bang. Sanchez. Di malam harinya, mereka pun merayakan keberhasilan mereka melewati tahapan ujian yang diberikan oleh Kapten Fowler. Dan secara resmi, kini mereka menyandang status sebagai tim SWAT. Singkat cerita, mereka akhirnya menerima misi operasi pertama. Mereka dikerahkan untuk menaklukkan seorang pria bersenjata yang mabuk. Setelah proses negosiasi, kepolisian menemui jalan buntu. Di saat yang sama, polisi yang memeriksa identitas Alex menemukan informasi bahwa Alex merupakan buronan internasional yang paling dicari oleh beberapa negara termasuk Amerika. Untuk itu, tim SWAT yang baru saja menyelesaikan misinya mendapatkan penugasan lanjutan. Mereka diperintahkan untuk mengawal kendaraan tahanan yang mengangkut Alex yang diketahui saat ini akan dipindahkan ke sel penjara federal. They think he's off his meds. We've been lobbing gas and this guy's still. Drop through to the lone skinny car. Di perjalanan, bus tahanan yang dimaksud diminta menepi oleh polisi. Stand by when we confirm. Probably providing interception. Can you read his patrol number? Terlihat satu orang polisi mendekati bus tersebut, namun sesuatu tak terduga terjadi. Pengawal Alex menyamar sebagai petugas LAPD yang berupaya untuk membebaskannya. Hondo dan timnya yang sudah berada di sana mendekat untuk memeriksa bus tersebut, namun mereka langsung diserang sehingga kontak senjata pun tak terhindarkan.
Alex pun kembali tertangkap dan dia dibawa pergi oleh tim SWAT menuju ke markas mereka. Setibanya di sana, sontak para wartawan media cetak maupun televisi berkumpul untuk membuat berita penangkapan Alex. Dan pada kesempatan itu, Alex menawarkan $100 juta kepada siapapun yang mampu membebaskannya. Sehingga hal ini menarik perhatian para kelompok kriminal bersenjata di seluruh kota. He is wanted on Interpol warrants by more than 10 national governments. The international fugitive wanted in over a dozen relationship to charges of arms dealing, drug trafficking. I will give $100 million to whoever gets me out of here. Fortune is estimated in the billions of dollars. 팀이 연관된 큰 총격전이 있었습니다. $100 million to whoever gets me out of here. Información del Estado. Pero esa feria Es Alex Montero. Simón, carnal. $1 million sound good to me. Tenemos más Hell yeah. sospechoso involucrado en el tiroteo de Hollywood. I will give $100 million to whoever gets me out of here. $100 million. What's this guy think he is, huh? Fronts for their criminal activity throughout the world. High hundreds of millions, if not billions of dollars. Sementara di markas, mereka kemudian mengatur skenario untuk memindahkan Alex dari markas ke penjara tahanan federal. Mereka memutuskan Alex akan dipindahkan melalui udara dengan menggunakan helikopter. Terlihat penjagaan ketat yang dilakukan oleh tim SWAT yang berada di puncak gedung maupun yang mengawal Alex. Namun rupanya penawaran $100 juta berhasil menarik perhatian Gamble dan timnya, sehingga dari jarak jauh You're down now. Gamble menggagalkan rencana tim SWAT. Skenario perpindahan via udara pun gagal dilakukan. Mereka kemudian bergegas memasukkan Alex kembali ke markas. Dengan marah, Kapten Fowler memerintahkan mereka untuk segera membereskan hal ini. Mereka lalu memutuskan untuk memindahkan Alex ke penjara federal melalui jalan barat. Terlihat konflik kendaraan polisi cukup maksimal mengawal kepindahan Alex. Namun lagi-lagi $100 juta menjadi ancaman. Para gangster yang mencoba membebaskan pun harus menelan pil kegagalan. Rupanya tim SWAT menggunakan jalur bawah tanah. Di tempat terpisah, terlihat pesawat jet pribadi disewa oleh pasangan suami istri untuk mengantar mereka ke suatu tempat. Namun tanpa sepengetahuan mereka, pilot dan kopilot telah disewa oleh Gamble, di mana pesawat itu nantinya akan digunakan untuk membebaskan Alex. Kembali ke tim SWAT dengan menggunakan 2 kendaraan SUV, mereka kemudian bergerak memindahkan Alex. Dengan menggunakan helikopter, Letnan Peles memantau pergerakan mereka, tapi hal tak terduga kembali terjadi. Killing him probably got you 20 new recruits. You'd be sitting here if this job wasn't dangerous, huh? Let me see
see it. Hands up. Let's go. Rekan mereka TJ malah berkhianat dan bersekutu dengan Gamble untuk membebaskan Alex. Tim SWAT lainnya yang menerima laporan Street kemudian bergegas merapat ke TKP. Boxer, hang in there. Hang in there. You okay? I'm alright, Boxer. Got hit. Gamble dan timnya akhirnya berhasil membawa Alex melarikan diri menuju ke titik ekstraksi dengan membajak kereta bawah tanah. Hondo dan Street langsung bergerak untuk memburu Gamble dan timnya. Hit the juice, Grandpa. Hondo kemudian meminta Deke dan Sanchez untuk mencegat kereta di stasiun berikutnya. Mereka yang tiba di sana menerima laporan bahwa kereta tersebut belum juga sampai. Mendengar hal itu, mereka berdua langsung bergerak mengejar dengan menyusuri terowongan perlintasan kereta. Dan dari arah berlawanan, Deke dan Sanchez juga menyusuri terowongan kereta untuk mengejar. Mereka akhirnya menemukan kereta itu. Masinis kereta memberitahu mereka bahwa Gamble dan timnya melarikan diri melalui saluran pembuangan. Di saluran pembuangan, Gamble memasang perangkap dengan menggunakan ranjau Claymore. Lalu setelah itu membuat granat asap untuk menghambat pergerakan Hondo dan timnya. Di markas, Fowler menerima laporan aktivitas mencurigakan di salah satu bandara di luar jam operasional setelah mereka menerima laporan dari warga sekitar. Sehingga mereka meyakini jika Gamble dan timnya yang membawa Alex akan melarikan diri dengan menggunakan pesawat. Fowler kemudian mengerahkan semua pasukannya menuju bandara untuk mencegat mereka. Tim SWAT akhirnya tiba di ujung terowongan, namun mereka menemui jalan buntu. Street kembali pergi mengambil ranjau Claymore untuk dia gunakan meledakkan pintu terowongan. Di saat yang sama, pasukan lainnya tiba di bandara dan langsung membuat garis pertahanan di sana. Sementara Gamble terus berkomunikasi dengan pilot pesawat yang akan menjemput mereka yang sudah siap mendarat dalam 6 menit ke depan. Tim SWAT yang berhasil keluar terowongan kemudian menghubungi Fowler meminta jemputan, namun negatif karena semua pasukan telah dikerahkan menuju bandara. Dan pada kesempatan itu mereka diberitahu Gamble dan timnya akan melarikan diri di sana, sehingga mereka pun juga bergegas ke sana dengan membajak kendaraan yang melintas di jalan. Gamble's smarter than that. Look, there's a full moon out tonight. Even at Hawthorne Airport. That's where your friends Gamble and TJ McCabe are headed. Namun di perjalanan, Sanchez melihat pesawat jet terbang rendah yang bersiap untuk melakukan pendaratan. Mereka meyakini jika pesawat itu adalah target mereka yang akan digunakan Gamble dan Alex melarikan diri. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti pesawat itu yang ternyata mengarah ke sebuah jembatan 6th Street. Dugaan mereka ternyata benar, Gamble dan timnya sudah menunggu di sana. Mereka memilih jembatan 6th Street sebagai tempat pendaratan pesawat jemputan mereka. Get them off our asses!
Alex akhirnya kembali tertangkap. TJ yang terluka dan tak berdaya akhirnya memutuskan untuk menemui sang pencipta. Sementara Street terus mengejar Gamble ke rel kereta di bawah jembatan. Hondo dan tim SWAT akhirnya kembali berhasil menggagalkan kebebasan Alex dan kemudian mengantarkannya ke penjara federal. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor.